Selamat pagi saudara sekalian, bertemu kembali dengan renungan pagi kita dan sehubungan dengan Hari Raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan, maka saya ingin kita mengajak merenungkan bagian firman Tuhan yang terkait dengan kisah murid-murid Tuhan atau gereja yang mula-mula. Untuk itu, tema yang saya angkat adalah karakteristik atau ciri-ciri gereja yang mula-mula. Dan teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka orang yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mencakar roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudaraku, sekali lagi, ciri-ciri atau karakteristik gereja mula-mula. Saudara, pada waktu Petrus dan murid-murid memberitakan Injil, maka ada orang-orang yang kemudian bertobat dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Kemudian mereka hidup bersama dalam suatu komunitas yang disebut gereja. Nah, yang sangat menarik, gereja yang mula-mula itu mempunyai sifat atau karakter yang sebagai berikut. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini karakter yang sangat indah karena bertekun dalam pengajaran para rasul itu artinya mereka adalah orang yang bergairah untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang dipelajari, yang dimengerti itu menjadi nutrisi iman. Sehingga orang-orang Kristen itu menjadi orang-orang Kristen yang memadai, yang sehat secara rohani. Dan inilah kekristenan yang sebenarnya menjadi teladan bagi kita di masa kini. Bahwa kekristenan yang malas belajar firman Tuhan adalah kekristenan yang terancam oleh sakit penyakit dan akhirnya mati. Karena itu para murid atau orang-orang Kristen itu giat belajar akan pengajaran para rasul. Bagi kita, maka kekristenan kita zaman ini harus diwarnai dengan pemahaman, pengertian, dan gairah untuk belajar firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bertekun dalam persekutuan. Persekutuan adalah kebersamaan dalam kehidupan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, bahkan belajar Tuhan bersama-sama. Maka aktivitas bersama seperti itu disebut persekutuan. Persekutuan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan gereja karena dengan demikian gereja menjadi bergairah, memberi semangat, memberi gairah dan vitalitas iman. Dengan begitu maka orang Kristen makin hari makin dipenuhi dengan segala kesungguhan dan mereka menjadi Kristen yang memadai. Kalau orang Kristen malas bersekutu, malas beribadah di hari Minggu, sesungguhnya itu sama seperti manusia yang disebut sebagai antisosial. Dan orang yang antisosial suka menyendiri, biasanya mengalami gangguan pertumbuhan dan kesulitan dalam perjalanan hidup. Karena itu sebagai gereja, kita harus suka bersekutu. Bersekutu itu menyehatkan kebersamaan, diwarnai kasih dan persaudaraan. Dan ciri yang ketiga, saudara, mereka suka berdoa. Ini ciri gereja mula-mula. Berdoa adalah nafas kehidupan iman. Gereja yang tidak berdoa, sesungguhnya gereja itu juga terancam mati dan ditelan bumi. Karena itu, saudaraku, kita juga seberapapun sibuk kita selalu harus punya waktu, menyisihkan waktu untuk berdoa. Karena karakteristik dari gereja mula-mula yang kita bicarakan sore hari ini adalah giat belajar mendengar pengajaran para rasul, giat bersekutu, dan giat berdoa. Semoga kita juga menjadi Kristen yang demikian. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk renungan singkat. Belajar dari kehidupan gereja mula-mula yang diwarnai dengan ciri-ciri atau karakteristik yang sangat indah. Tuhan menolong kami semua di tengah berbagai situasi dan kesibukan, untuk kami juga bisa menampilkan ciri-ciri gereja yang hidup dan sehat. Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua hari ini dalam segala tanggung jawab dan tugas kami. Berkatilah gereja dan pelayanan. Berkatilah juga pembangunan ruang-ruang kategorial di GKNF yang sekarang sedang berlangsung. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.